Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mela Sahalokni, absen 11 dari kelas 12 IPA 8. Nama saya Belinda Gisasi Kirani, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Gesia Fadila, saya absen 14. Perkenalkan, nama saya Gina Fortuna dari kelas 12 IPA 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana. Saya Raji Patur dari 12 IPA 8. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi matematika peminatan, yaitu aplikasi turunan trigonometri. Jadi yang pertama itu ada gradien garis singgung. Gradien garis singgung atau M pada kurva Y sama dengan F aksen X. Rumusnya M sama dengan F aksen X. Terus selanjutnya ada persamaan garis singgung. Yang pertama ada persamaan garis singgung atau tangen line. Kurva ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X min X1. Yang kedua ada persamaan garis normal. Persamaan garis normal atau normal line, kurva ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen X1 dikali X min X1. Dan selanjutnya ada nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Dalam matematika, maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi. Dan berikut adalah penentu nilai maksimum dan minimum dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Yang pertama ada uji turunan pertama. Untuk menentukan X pembuat nilai maksimum dan minimum, langkahnya dengan F aksen X sama dengan 0, lalu cari nilai X. Yang kedua ada uji turunan kedua. Untuk menentukan X tersebut apakah maksimum atau minimum, langkahnya dengan F aksen 2X sama dengan X, dengan catatan X dari langkah pertamanya. Jika F aksen 2X lebih dari 0, maka Fx adalah nilai minimum. Jika F aksen 2X kurang dari 0, maka Fx adalah nilai maksimum. Dan jika F aksen 2X sama dengan 0, maka Fx adalah titik belok. Dan yang ketiga ada substitusi nilai X ke fungsi. Slide yang keempat ada selang kemonotonan fungsi. Yang pertama selalu naik jika F aksen X lebih dari 0 dan selalu turun jika F aksen X kurang dari 0. Stasioner jika F aksen X sama dengan 0, terus tidak pernah turun jika F aksen X lebih dari 0. Ada juga tidak pernah naik jika F aksen ini kurang dari 0. Di slide yang kelima ada selang kecekungan fungsi, bisa dilihat dari gambarnya, dan ada juga di situ cekung ke atas, cekung ke bawah, terus ada juga cekung ke atas dan ke bawah. Terus ada juga teorema kecekungan berdasarkan konsep kemonotonan kurva sebuah fungsi dan dilanjutkan pada analisis teorema kecekungan kurva sebuah fungsi. Kita cukup mengingat bahwa turunan kedua dari fungsi f adalah turunan pertama dari f aksen. Hal ini berarti f aksen naik apabila f double aksen positif, f double aksen x lebih dari 0, dan f aksen turun apabila f double aksen negatif, f double aksen x kurang dari 0. Seperti tertuang pada teorema kecekungan kurva sebuah fungsi di bawah ini, dan di situ ada tabel teorema kecekungan kurva fungsi f dapat dilihat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1, yaitu persamaan garis singgung pada Y sama dengan 3 sin X pada titik yang berabsis pi per 3 adalah, pembahasannya adalah yang pertama diketahui kurva Y sama dengan 3 sin X pada titik yang berabsis X sama dengan pi per 3, yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mencari nilai M atau gradien. Caranya yaitu mencari turunan dari Y sama dengan 3 sin X. Jadi M sama dengan Y aksen sama dengan 3 cos X, karena turunan dari sin X adalah cos X. Lalu substitusi nilai X sama dengan pi per 3 ke persamaan Y aksen sama dengan 3 cos X. Jadi F aksen pi per 3 sama dengan 3 cos pi per 3. Hasilnya sama dengan 3 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Lalu untuk mencari nilai Y1, kita harus mensubstitusi nilai X1 ke persamaan Y sama dengan 3 sin X. Jadi Y1 sama dengan 3 sin
Pi per 3. Hasilnya sama dengan 3 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 3 per 2 akar 3. Setelah mendapatkan nilai M dan Y1, kita bisa menghitung persamaan garis singgungnya. Rumus persamaan garis singgung yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lalu kita substitusi menjadi Y min 3 per 2 akar 3 sama dengan 3 per 2 dikali X min Pi per 3. Hasilnya Y sama dengan 3 per 2 dikali X min Pi per 3 ditambah 3 per 2 akar 3. Jadi min 3 per 2 akar 3-nya itu pindah ruas menjadi plus 3 per 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Contoh soal 2. Nilai minimum dari kurva fungsi fx sama dengan x ditambah 2 cos x untuk 0 kurang dari x kurang dari 2pi adalah. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita melakukan uji turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan 0. Turunan dari x yaitu 1, turunan dari 2 cos x yaitu min 2 sin x. Sehingga menjadi 1 min 2 sin x sama dengan 0. Lalu min 2 sin x ini kita pindah ruas sehingga menjadi 1 sama dengan 2 sin x. Lalu setengah sama dengan sin x. Sin sudut berapa yang hasilnya setengah? Karena hasil sinnya ini positif, berarti x-nya ada di kuadran 1 dan kuadran kedua. Lalu x sama dengan pi per 6 di kuadran 1 atau x sama dengan 5 pi per 6 ada di kuadran 2. Lalu langkah kedua kita melakukan uji turunan kedua, yaitu f double aksen x sama dengan min 2 cos x. Uji turunan kedua ini untuk menentukan nilai x mana yang maksimum ataupun minimum. Lalu kuadran pertama f double aksen kita substitusi x-nya yaitu pi per 6 sama dengan min 2 cos pi per 6 yaitu min 2 dikali setengah akar 3 yaitu hasilnya min akar 3. Karena min akar 3 kurang dari 0 yaitu x sama dengan pi per 6 ini maksimum. Lalu kuadran kedua x-nya kita substitusi yaitu 5 pi per 6 sehingga f double aksen 5 pi per 6 sama dengan min 2 cos 5 pi per 6 sama dengan min 2 dikali min setengah akar 3 yaitu sama dengan hasilnya akar 3. Karena akar 3 ini lebih dari 0 yaitu x 5 pi per 6 ini nilainya minimum. Lalu kita mencari nilai minimum dengan substitusi x sama dengan 5 pi per 6 ke dalam fungsi fx sama dengan x ditambah 2 cos x yaitu f 5 pi per 6 sama dengan 5 pi per 6 ditambah 2 cos 5 pi per 6 sama dengan 5 pi per 6 ditambah 2 dikali min setengah akar 3 sama dengan hasilnya 5 pi per 6 dikurang akar 3 sehingga nilai minimumnya yaitu 5 pi per 6 dikurang akar 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Tentukan interval fx sin x pada interval 0 kurang dari 2 0 kurang dari x kurang dari 2pi dalam keadaan naik turun stasioner. Nah, di sini diketahui fx sama dengan sin 2 pada interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Nah, detailnya tentukan interval dalam keadaan naik turun stasioner. Di sini kita cari fungsi stasionernya dulu. Fx sama dengan cos x. Nah, cos x ini turunan dari sin x. Cos x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2 atau x 3pi per 2. Cos x sama dengan cos theta. Cos x sama dengan cos 90 derajat. Yang pertama adalah x sama dengan theta ditambah k dikali 360 derajat. K-nya sama dengan 0 dan x-nya 90 derajat. Yang kedua, x sama dengan min theta ditambah k dikali 360 derajat. K sama dengan min 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. K-nya di sini 0 lagi dan x-nya min 90 derajat x. K sama dengan 1
X-nya sama dengan min 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 270. Di sini fungsi stasionernya jadinya fx kurang lebih dari 0. Di sini hasilnya jadinya 0 kurang dari x kurang dari pi per 2 atau 3pi per 2 kurang dari x kurang dari 2pi. Fungsi turunannya jadinya fx kurang dari 0. Fungsi turunnya fx kurang dari 0 jadi pi per 2 kurang dari x kurang dari 3pi per 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.